Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku, Nadia Ahyani. Kali ini aku mau bercerita terkait dengan kisah membeli jilbab. Mari kita mencari hikmahnya. Jadi ada dua macam cerita. Cerita yang pertama, aku beli jilbab. Udah tahu nih tujuannya mau beli jilbab warna apa untuk di mix and match dengan baju yang sudah aku punya. Kemudian aku belilah, udah cari-cari gitu. Lihat di toko tersebut, oh kayaknya ini yang cocok nih gitu kan. Tanpa aku melihat review atau real pic dari orang-orang di komentar-komentar gitu. Jadi ya udahlah, aku check out aja sesuai dengan keinginan, bukan keinginan ya, sesuai dengan tujuanku aku mau beli warna apa. Waktu itu aku tuh mau beli warna biru muda ceritanya. Ya udahlah, yang kayaknya biru muda ini deh. Padahal di situ udah ada deskripsinya. Udah ada keterangan bahwa kesamaan antara gambar dengan wujud asli itu 80% gitu. Jadi ya bisa aja itu terpengaruhi oleh lighting atau efek-efek kamera gitu. But dengan kepercayaan diri yang cukup penuh adalah check out suatu jilbab yang kupikir itu warna biru muda gitu. Pas sampai sudah ketebak. Ya, tidak sesuai dengan ekspektasi. Ternyata warnanya tuh wardah gitu, hijau telur asin kali ya kalau dibayangkan. Tapi surprisingly ternyata jilbabnya bagus waktu di try on. Dan alhamdulillah masih nyambung dengan baju-baju yang aku punya. Ya, jadi nggak sia-sia gitu beli jilbab tersebut. Dan bahkan menurut orang, ini bagus nih jilbabnya, beli di mana gitu. Orang malah jadi nanya-nanya. Kayak, oke, ternyata not bad pilihan aku saat itu. Walaupun aku tidak research terlalu dalam karena ya udahlah ini mah ya nanti kalau misal datang juga mungkin nggak akan jauh-jauh dari biru muda gitu. Padahal beda sih. Ya, seperti itu. Belajar dari yang pertama, suatu hari aku membeli jilbab lagi dengan tujuan yang sama. Kayak, ya udah beli jilbab ya pasti buat menutup aurat dan ada baju yang ingin ku mix and match butuh jilbab warna ini nih gitu. Udah aku cari-cari, udah sempet sotoy, oke kayaknya warnanya ini nih yang cocok. Oh kayaknya butter yellow, yellow butter apa sih? Ya itu yang kuning-kuning itu lah. Jadi aku pilih lah ini baru aku keranjangin. Tapi karena sudah pernah ngerasa agak gagal walaupun gak gagal ternyata, aku carilah rekomendasi, bukan rekomendasi ya, komentar real pic-nya orang-orang sama lihat live toko tersebut. Dan aku nanya di live kayak, "Kak, warna ini kayak gimana?" Oh, ternyata sangat jauh gitu dari bayangan aku. Dan aku nanya, "Kalau yang warnanya kuning itu apa?" Terus dikasih tahu, "Yang ini, Kak, Navajo." Navajo apa sih kalau nggak salah warnanya gitu ya. Terus wow, aku tidak pernah berekspektasi warnanya akan itu gitu. Jadi, hmm, cukup menarik. Jadi udah kebayang belum teman-teman nih? Ada dua case dalam proses membeli jilbab. Dua pengalaman sih lebih tepatnya ya. Dan disitulah aku belajar bahwasannya mungkin dalam kehidupan termasuk yang paling krusial adalah memilih pasangan. Menurut aku, ini ngambil insight aja ya, dan mengambil insight bebas. Yang penting tetap dalam koridor kebaikan. Amin. Case yang pertama maupun yang kedua, sama-sama aku sudah menentukan tujuan. Aku beli jilbab buat apa?
mau di mix and match dengan apa. Ibarat kalau kita nyari pasangan, ya kita harus tahu kita nyari pasangan itu buat apa. Buat melengkapi diri kita bagian mana. Kalau kita ngerasa, oh aku punya ini, punya ini, punya ini. Aku butuh pasangan yang seperti ini. Dan dalam proses mencarinya, proses pencariannya, proses, ya kalau yang menentukan mah jelas Allah ya. Tapi kan sebagai manusia kita punya hak untuk berikhtiar dan meminta kepada Allah gitu. Kita butuhnya kayak gimana sih? Walaupun dikembalikan lagi, Allah yang lebih tahu kita butuhnya seperti apa. Gitu. Tapi kembali lagi tadi, ibarat kita ia sedang melakukan perdagangan yang tidak pernah merugikan dengan Allah ya, pastinya. Perdagangan dengan Allah tidak akan pernah merugikan. Tapi kita sebagai konsumen, kita sebagai pembeli, ya agak aneh sih mau nikah ya pembeli. Tapi kan nanti kalau misal nikah juga ada ijab kabul kan, ada serah terima ijab kabul gitu kan. Ya udah kita bayanginnya kayak gitu aja. Pokoknya tadi yang pertama udah tahu tujuannya mau buat apa, dan kita pasti sudah mengenali diri kita. Oh, aku punyanya ini. Aku butuhnya pasangan yang seperti ini ya Allah. Ibaratnya gitu kan. Nah, kalau di case yang pertama tadi, aku kan tanpa research lebih mendalam kan. Datanglah ke aku dari tukang paket itu sudah melalui ekspedisi pengiriman. Datang kepadaku jilbab yang warnanya ternyata beda. Itu sangat diwajarkan karena aku nggak nyari tahu dulu kayak ini tuh warna apa. Pas nyampe, oh ternyata warnanya beda, tapi pas di try on bisa cocok sama diri aku pas aku pakai, sama baju-baju yang udah aku punya, dan bahkan menurut orang cocok, menurut orang bagus. Kayak orang nanya ini beli di mana, warna apa dan lain-lain. Itu di luar ekspektasi sih. Jadi kalau misal yang penting kita pertama udah tahu tujuannya, kita bisa mengelola apa yang Allah berikan gitu ke kita. Karena kita tahu tadi tujuannya apa. Pas udah nyampe, kita cocokkan dengan apa yang kita punya, ternyata cocok, ya alhamdulillah. Jadi kita bisa memaksimalkan apa yang sudah sampai ke kita. Lain halnya dengan pengalaman yang kedua, karena aku sudah belajar dari pengalaman pertama, akhirnya yang kedua ini lebih deep lagi. Dan yang seharusnya dilakukan dalam pencarian jodoh atau pasangan, ya pengalaman yang kedua sih tentunya. Kita udah tahu tujuannya apa, kemudian kita research lebih dalam lagi. Oh, aku tuh punyanya ini, kemampuan A B C D E, sifatku seperti ini, pengalamanku seperti ini, tujuanku untuk menikah tuh seperti ini. Aku membutuhkan pasangan yang seperti apa, aku jabarkan, dan aku cari tahu tentang orang ini. Terutama kalau misal udah tahu sasarannya kali ya, mau ngetek siapa misal. Ya cari tahu, cari tahunya ke siapa? Ya ke orang terdekat. Seperti aku tadi nanya ke mbak-mbak yang lagi live di online shopnya, aku tanya kayak, kalau warna ini kayak gimana? Kalau yang warnanya kuning itu apa kalau di pilihannya? Yang gitu-gitulah. Itu sedang proses mencocokkan mana yang sesuai dengan kita, mana yang enggak. Gitu. Jadi supaya yang datang tidak jauh dengan apa yang menurut kita tadi butuhkan, ya yang pertama tetap harus tahu tujuannya, yang kedua tadi sudah mengenali apa yang kita butuhkan dan apa yang kita punya, kemudian cari tahu, yang ketiga berarti ya, cari tahu. Pun ketika datang sebenarnya juga tetap nggak 100% sama gitu. Karena kan orang lagi live online shop juga tetap terpengaruhi oleh efek kamera dan juga lighting. Jadi ya wajar aja yang datang nggak 100% sama, tapi at least 90% lah gitu. Dan nggak nyesel-nyesel banget karena emang udah nanya dan udah kebayang, oh iya nanti yang datang akan warna seperti ini. Ternyata pas nyampe juga tetap tidak sempurna tentunya. Begitupun dengan manusia. Misal kita sudah membayangkan, oh kayaknya yang ini baik, gitu.
Tapi pas nyampe belum tentu ya nggak bakal sempurna juga sih. Jadi ya itulah hikmahnya. Nggak akan ada yang nyampe dalam keadaan sempurna. Seperti itu. Selamat mencari mencari di dalam diri kita sehingga kita tahu apa dan siapa yang seperti apa yang perlu kita cari. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.